Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbis shrah sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa selalu berada di jalan kebaikan. Jalan yang diridhwai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di suatu sore yang tenang di Baghdad, kota ilmu yang menjadi permata kekhalifahan Abbasiyah, penduduk ramai berkumpul di alun-alun dekat istana. Kabar beredar bahwa seorang pendeta besar dari negeri Romawi datang untuk mengadakan perdebatan agama. Pendeta itu dikenal luas di kalangan kerajaan sebagai ahli teologi yang sangat fasih dalam berdebat dan telah mengalahkan banyak cendekiawan. Pendeta itu mengenakan jubah putih panjang dengan salib emas tergantung di dadanya. Ia datang dengan penuh keyakinan, membawa kitab sucinya, dan diterima langsung oleh para penasihat khalifah. "Aku ingin berbicara dengan orang paling cerdas di negeri kalian," ucapnya lantang. "Jika aku menang dalam debat, maka kalian harus mengakui keunggulan kami." Khalifah tersenyum tenang. Ia tahu hanya ada satu orang yang pantas menghadapi tantangan seperti ini, Abu Nawas. Si penyair nyentrik yang tak hanya lucu, tapi juga dikenal memiliki pemikiran yang sangat tajam dan tak mudah terkalahkan dalam adu logika. Segera, utusan dikirim untuk memanggilnya dari masjid tempat biasa ia merenung atau pura-pura tidur. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, sedikit berdebu karena baru saja menolong anak-anak menggali sumur kecil. Ia tersenyum, menunduk sopan, lalu duduk di hadapan pendeta. "Silakan, Tuan Pendeta. Aku ini hanya rakyat jelata. Kalau aku tidak mampu menjawab, anggap saja aku bodoh. Tapi jika bisa, mungkin Tuan perlu pulang dengan membawa pelajaran." Pendeta mengangguk, lalu mulai melontarkan pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, orang-orang Islam sujud ke arah Ka'bah. Tidakkah itu berarti kalian menyembah bangunan itu? Bukankah itu sama saja seperti umat Kristen yang menyembah salib atau patung Yesus? Lalu apa bedanya antara kalian dengan kami?" Seketika suasana alun-alun menjadi hening. Pertanyaan sang pendeta cukup mengguncang. Beberapa orang tampak resah, khawatir Abu Nawas tidak dapat menjawab tanpa menyinggung keyakinan pihak lawan. Para penasihat khalifah saling pandang. Beberapa dari mereka bahkan sudah bersiap menyusun argumen pembelaan. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap jenggotnya pelan, lalu tersenyum kecil. "Pertanyaan yang bagus, Tuan Pendeta," katanya ringan. "Izinkan aku menjawab bukan dengan emosi, tetapi dengan akal." Pendeta mengangguk, tampak puas karena merasa telah menyudutkan lawannya ke pojok logika. Ia menunggu jawaban yang keliru atau membingungkan. "Pertama-tama," lanjut Abu Nawas, "ketika seseorang menghadap Ka'bah dalam salat, ia bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah. Ka'bah hanyalah arah, bukan objek ibadah. Sama seperti seseorang menulis surat ke raja dan menghadap ke arah istana agar lebih tertib, bukan berarti ia menyembah bangunan istana itu." Pendeta tersenyum sinis. "Tapi kalian sujud ke arahnya. Tidakkah itu sama dengan kami yang berlutut di depan salib? Jika bukan menyembah, mengapa tidak menghadap ke arah mana saja?" Beberapa penonton mulai mengangguk pelan. Pertanyaan itu tampaknya rumit, dan para hadirin menantikan apakah Abu Nawas dapat menjawab dengan gemilang. Namun Abu Nawas masih belum menunjukkan kegelisahan. Ia memandang lurus ke arah pendeta, lalu berkata, "Sabar, Tuan. Jika Tuan berkenan, aku akan menjawab itu dengan sebuah kisah kecil di esok hari. Karena pertanyaan ini lebih cocok dijawab dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Apakah Tuan sanggup menunggu satu malam untuk jawaban yang bijak?" Pendeta, penasaran, menyetujui. Keesokan paginya, Abu Nawas bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak pergi ke pasar atau ke masjid seperti biasanya, melainkan langsung menuju ke rumah pandai besi. Di sana, ia memesan sebuah papan kayu besar berbentuk persegi, kemudian meminta sebuah tiang kecil ditancapkan tegak lurus di tengahnya. Orang-orang mulai penasaran, tapi Abu Nawas hanya berkata, "Ini untuk menjawab pertanyaan seorang tamu dari jauh." Setelah itu, ia pergi ke rumah tukang cat dan membeli beberapa warna. Dengan hati-hati,
Ia melukis arah mata angin di atas papan itu. Utara, selatan, timur, barat. Lalu di bagian barat, ia menggambar Ka'bah secara simbolis, hanya sebagai penanda arah. Di bagian timur, ia menggambar salib, juga simbolis. Ia meletakkan papan itu di tengah alun-alun, ditopang kuat oleh batu-batu besar agar tidak bergeser. Menjelang siang, kerumunan sudah berkumpul kembali. Khalifah pun hadir di antara rakyatnya. Pendeta datang dengan raut percaya diri, karena merasa tak mungkin Abu Nawas bisa menjelaskan perbedaan antara sujud ke arah Ka'bah dan penyembahan salib tanpa menggiring pada kesalahan. Ia menatap ke papan itu dengan dahi mengernyit. Abu Nawas berdiri di samping papan tersebut. Ia menunjuk ke arah Ka'bah yang digambar di bagian barat papan itu, lalu berkata kepada pendeta, "Tuan pendeta, hari ini saya akan beribadah. Tapi bukan kepada gambar di papan ini." Lalu, ia berdiri menghadap ke arah Ka'bah dan melakukan takbir dengan khusyuk, sujud, dan salam. Begitu ia selesai, ia menoleh kepada sang pendeta dan bertanya, "Tuan, menurutmu, apakah saya sedang menyembah papan ini, atau Tuhan saya?" Pendeta terdiam sejenak, tidak menjawab. Orang-orang mulai melihat bahwa ini bukan sekadar perdebatan logika, tapi pertunjukan makna. Pendeta masih berdiri mematung, matanya menatap papan arah buatan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa Abu Nawas baru saja menunjukkan sesuatu yang tak bisa disangkal. Ia sujud ke arah Ka'bah, tapi tak menyembah papan itu, ia menyembah Tuhannya. Penonton berbisik-bisik, banyak yang tersenyum kagum. Abu Nawas melangkah maju dan berkata dengan tenang, "Tuan pendeta, ketika saya berdiri dan sujud tadi, apakah saya menyembah gambar Ka'bah yang saya lukis? Atau menyembah Allah yang tidak terlihat oleh mata, tapi diakini hadir dalam hati?" Pendeta menjawab dengan suara pelan, "Tentu engkau tidak sedang menyembah gambar itu. Begitu juga setiap Muslim," lanjut Abu Nawas. "Kami menghadap Ka'bah karena diperintahkan Allah, bukan karena Ka'bah itu Tuhan. Ka'bah hanyalah arah yang menyatukan barisan. Tapi sujud kami hanya untuknya yang tidak berwujud, yang tidak bisa dilukis, dan tidak bisa dijadikan patung." Pendeta terdiam, namun mencoba membalas, "Tapi bukankah salib bagi kami juga hanya simbol? Mengapa kamu menganggap kami menyembahnya?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Simbol boleh ada, Tuan. Tapi masalahnya bukan pada simbol. Masalahnya adalah ketika simbol itu mulai dipuja, dicium, disembah, dan diakini punya kuasa ilahi. Itulah yang membedakan arah dan sesembahan." Lalu ia menunjuk papan kembali. "Kami tidak meminta kepada Ka'bah. Kami tidak berdoa kepada Ka'bah. Kami tidak menganggap Ka'bah sebagai Tuhan. Tapi jika seseorang memohon kepada salib atau patung, dan berharap bahwa patung itu dapat mengampuni dosa atau menyelamatkannya, maka itu sudah menjadi sesembahan, bukan sekadar arah." Wajah pendeta mulai berubah. Ia tidak menyangka Abu Nawas menjawab dengan begitu halus, tanpa merendahkan keyakinannya, namun tetap sangat kuat dalam argumen. Namun ia belum menyerah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, andai Ka'bah itu hancur, apakah orang Islam masih bisa salat?" Orang-orang terdiam. Pertanyaan ini terasa mengandung jebakan. Jika Abu Nawas berkata, "Tidak," maka ia seolah menyamakan Ka'bah dengan Tuhan. Tapi jika ia berkata, "Ya," berarti Ka'bah tidak penting, padahal umat Islam sangat menjaganya. Semua mata kembali tertuju pada si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas menatap ke langit sejenak, lalu tersenyum. "Pertanyaan bagus lagi, Tuan Pendeta. Namun izinkan aku bertanya balik sebelum aku menjawab." Pendeta mengangguk perlahan. "Jika suratmu kepada seorang raja terbakar sebelum sampai ke istana, apakah itu berarti raja tidak ada?" Pendeta mengernyit. "Tentu saja tidak. Raja tetap ada meskipun suratku tidak sampai." Abu Nawas pun berkata, "Begitu juga kami. Jika Ka'bah hancur, Allah tetap ada. Arah sujud kami akan tetap ditentukan, dan ibadah kami tetap berlangsung. Karena Tuhan kami tidak tergantung pada bangunan. Ka'bah itu simbol pemersatu arah," lanjut Abu Nawas. "Bukan pusat kekuasaan Tuhan. Jika Ka'bah hancur, iman kami tidak runtuh. Tapi jika salib patah, patung rusak, dan tiada lagi bentuk yang disembah, bagaimana ibadah dilakukan jika sandarannya adalah benda itu sendiri?"
Pendeta kembali bungkam. Para penonton mulai bersorak pelan, memuji kecerdikan Abu Nawas. Bahkan beberapa ulama yang hadir menundukkan kepala, kagum pada kejernihan logika yang disampaikan tanpa emosi. Namun sang pendeta belum selesai. Di matanya, masih ada satu pertanyaan terakhir yang ia simpan sebagai kartu truf. Melihat bahwa semua argumen sebelumnya dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas, sang pendeta pun mengeraskan suaranya. Baiklah, Abu Nawas. Semua yang kau katakan masuk akal. Tapi aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Jawablah ini jika kau benar-benar cerdas. Suasana menjadi lebih hening dari sebelumnya. Mata Khalifah bahkan tidak berkedip. Pendeta pun maju beberapa langkah, lalu berkata, jika benar Tuhanmu tidak berada di Ka'bah, lalu mengapa kalian diperintahkan untuk menghadap ke sana? Bukankah Tuhan Maha ada di segala arah? Mengapa tidak boleh salat ke arah mana saja? Para hadirin terkejut. Pertanyaan itu terdengar sangat filosofis. Bagi banyak orang awam, perintah menghadap Ka'bah hanyalah rutinitas ibadah. Tapi kini, makna terdalamnya sedang diuji. Beberapa ulama mengangguk pelan, mengakui bahwa ini pertanyaan yang sangat tepat sasaran. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebotol air dan meneguknya perlahan, seolah ingin memperpanjang ketegangan. Setelah itu, ia melangkah ke tengah, menatap langsung ke arah pendeta. Tuan pendeta, katanya tenang, Tuhan memang ada di mana-mana. Tapi arah menyatukan. Tanpa arah, ibadah menjadi kacau. Ia lalu menunjuk rakyat yang duduk di berbagai sisi. Bayangkan jika 1.000 orang salat, namun satu menghadap utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur. Apakah itu menunjukkan kesatuan? Tidak. Itu hanya menunjukkan kebingungan. Tapi dengan satu arah, kami ibarat panah-panah yang menuju satu titik yang sama, Tuhan. Setelah menjelaskan pentingnya arah dalam ibadah, Abu Nawas mengambil sebilah tongkat dari salah satu anak kecil yang berdiri di kerumunan. Ia menggenggamnya tegak, lalu menancapkannya ke tanah. Lihatlah tongkat ini, katanya sambil menatap para hadirin. Anggap ini adalah pusat. Ka'bah adalah titik arah. Bukan karena di sanalah Tuhan tinggal, tapi karena di sanalah kami diarahkan. Ia lalu menunjuk seorang pemuda. Wahai anak muda, berdirilah menghadap tongkat ini dan panahlah ke arahnya. Si pemuda melakukannya. Anak panah itu melesat lurus tepat mengenai tongkat. Kemudian Abu Nawas menyuruh pemuda lain menembakkan panah tanpa arah yang jelas. Anak panah itu melesat ke semak-semak. Kalian lihat? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Panah yang diarahkan pada satu titik akan sampai pada tujuannya. Tapi panah yang tidak tahu arah akan tersesat. Ia menoleh ke pendeta. Begitu pula doa dan ibadah kami. Arah bukan membatasi Tuhan, melainkan menyatukan hamba. Pendeta mulai gelisah. Ia mencoba membalas, tapi tidakkah kalian menjadikan Ka'bah sebagai berhala baru karena kalian menjaganya begitu rupa? Abu Nawas menggeleng pelan. Kami menjaga Ka'bah bukan karena kami menyembahnya, tapi karena itu adalah simbol sejarah, arah, dan ketaatan. Jika tidak penting, mengapa Yesus pun menghadap bait suci Yerusalem? Para hadirin terhenyak. Sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa dalam teks Injil, Yesus memang kerap berdoa menghadap ke arah tempat suci. Abu Nawas melanjutkan, apakah Yesus menyembah dinding? Tidak. Tapi ia menghormati arah yang ditetapkan Tuhan. Begitu pula kami. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas yang bukan hanya cerdas tapi juga menyentuh sisi iman, sang pendeta terdiam lama. Para hadirin memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Apakah ia masih punya jawaban? Atau akankah ia mengakui kekalahan? Ia memandangi papan arah buatan Abu Nawas yang masih berdiri di tengah alun-alun, kemudian memandangi Ka'bah yang digambar sederhana di sisi baratnya. Ia tampak bingung antara dua pilihan, mempertahankan gengsi, atau mengakui kebenaran dari logika lawan. Abu Nawas tetap berdiri tenang, menanti jawaban. Akhirnya, sang pendeta angkat bicara. Suaranya pelan, tak setegas sebelumnya. Aku datang dengan penuh keyakinan bahwa kalian hanya menyembah batu. Tapi kini aku mengerti, kalian sujud bukan pada batu, tapi pada Tuhan yang sama-sama tidak terlihat, namun kalian yakini dalam hati. Beberapa orang berseru pelan, Allahu Akbar,
Tapi Abu Nawas segera mengangkat tangannya agar semua tetap tenang. Ia tidak ingin kemenangan ini menjadi ajang perayaan, tapi pelajaran. Ia berkata, "Tuan Pendeta, bukan niatku mempermalukan. Tapi jika hati mau jujur, maka cahaya kebenaran pasti menuntun ke tempat yang sama." Pendeta menunduk dalam. "Wahai Abu Nawas, engkau bukan hanya seorang cendekiawan. Engkau seorang filsuf, dan juga penyair dalam berpikir." Aku tak bisa menjawab lagi. Tapi, izinkan aku bertanya satu hal terakhir. Bukan untuk debat, tapi untuk belajar. Pendeta mengangkat wajahnya yang mulai berubah lembut. Sorot matanya tak lagi menyala karena debat, tapi bersinar karena rasa ingin tahu. Ia melangkah mendekat ke Abu Nawas, hanya sejarak satu tangan. Semua orang menahan napas. "Wahai Abu Nawas," katanya lirih, "jika Tuhanmu tidak terlihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa digambar, dan tidak berada di satu tempat, bagaimana bisa engkau mencintainya sedalam itu? Sementara aku butuh salib untuk merasa dekat. Butuh gambar, patung, benda agar hatiku merasa menyembah." Abu Nawas menatapnya dengan mata lembut. Ia tidak segera menjawab. Ia hanya mengambil secari kertas dari sakunya, lalu menggambar sesuatu dengan arang hitam. Setelah itu, ia menunjukkan gambar itu kepada sang pendeta. Ternyata hanya gambar hati, tanpa mata, tanpa tangan. "Ini hatiku, Tuan," katanya tenang. Ia tidak bisa melihat. Tapi ia mengenal Tuhan. Ia tidak bisa menyentuh. Tapi ia merasakan Tuhan. Cinta bukan soal benda. Cinta adalah ikatan yang tak bisa dipahat, tapi bisa mengguncang seluruh jiwa. Ia melanjutkan, bayangkan seorang ibu yang telah meninggal. Anaknya tetap mencintainya, meskipun tak bisa melihat atau menyentuh lagi. Apakah cinta itu hilang? Tidak. Justru lebih dalam. Begitu pula kami kepada Tuhan kami. Ia tidak terlihat, tapi kehadirannya nyata dalam kehidupan kami. Pendeta menunduk. Air matanya mulai menggenang. Tak ada yang berani bersuara. Para hadirin pun merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan kemenangan, bukan kekalahan, tapi kejujuran yang menyentuh kalbu. Dan itulah puncak dari debat sejati. Setelah beberapa lama diam, sang pendeta menghapus air matanya. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan yang berbeda. Bukan sebagai lawan debat, tapi sebagai guru, bahkan sahabat. "Wahai Abu Nawas," ucapnya pelan, "hari ini aku belajar lebih banyak daripada selama bertahun-tahun di dalam biara." Abu Nawas tersenyum, "Ilmu itu bukan hanya soal menang dan kalah, Tuan. Tapi soal membukakan jendela hati. Jika hati terbuka, maka cahaya akan masuk. Dan tak peduli dari mana cahaya itu datang, selama ia membawa pada kebenaran, maka ia layak disambut." Khalifah yang sedari tadi menyimak, kini berdiri dan berseru, "Demi Allah, inilah debat paling agung yang pernah kusaksikan. Tanpa caci, tanpa hinaan. Hanya akal, hati, dan adab." Rakyat pun bersorak, bukan karena Abu Nawas menang, tapi karena mereka menyaksikan sesuatu yang lebih besar. Pertemuan dua kebenaran yang saling memahami. Pendeta kemudian melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia melepas jubahnya yang panjang dan berkata, "Hari ini aku bukan datang sebagai pendeta, tapi sebagai seorang pencari." Ia tidak menyatakan pindah agama, karena itu bukan tujuan kisah ini, tapi ia menyatakan satu hal yang lebih penting. "Hari ini aku tahu, bahwa Allah yang kalian sembah adalah juga Tuhan yang selalu aku cari." Abu Nawas menunduk, lalu mengucapkan kalimat terakhirnya dengan tenang, "Dan semoga setiap arah yang kita tempuh, selama hatinya bersih, akan selalu sampai padanya. Karena Tuhan tidak dilihat dari mana kau menghadap, tapi dari kemana hatimu tertuju." Tamat. Bagaimana? Seru bukan? Semoga video ini bisa menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran positif dalam kehidupan kita semua. Amin. Jangan lupa di-subscribe ya. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.